Safitri di Mobile Programming Class dan kali ini adalah pertemuan kita yang keempat. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah activity dan juga intent. Bagaimana cara membuat sebuah tampilan dalam aplikasi Android dan bagaimana menghubungkan antara satu tampilan dengan tampilan lainnya. Dan di pertemuan keempat kita kali ini, kita akan bahas brief dulu mengenai activity, fragment, dan juga layout ya. Jadi kalau teman-teman buat kemarin itu ketika kita mengenerate sebuah Android Studio, membuat sebuah project, itu biasanya yang terpanggil itu constraint layout gitu ya. Sebenarnya ada banyak lagi jenis-jenis layout yang bisa digunakan untuk membuat desain sebuah tampilan di aplikasi Android. Namun nanti kita akan pelajari di pertemuan kali ini, kita akan praktek. Ada jenis-jenisnya, ada 3 yang akan kita praktek, yaitu linear layout, relative layout, dan juga constraint layout. Nah, di sini kita brief lagi di pertemuan sebelumnya mengenai activity. Activity itu bagi teman-teman pengguna secara awam itu menganggapnya bisa dianggap sebagai sebuah tampilan dalam sebuah aplikasi Android. Namun bagi kita yang mendevelop, itu activity itu terdiri dari 2 file utama, yaitu Java files yang berisi codingan atau logiknya atau proses komputasi. Kemudian proses intent, semuanya masuk ke dalam Java files yang berisi codingan inti. Dan ada juga XML files yang berisikan desain dan juga aset-aset dari teman-teman. Nah, prakteknya dalam activity atau dalam sebuah activity ini masih ada banyak sekali komponen-komponen penting yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah beberapa komponen yang umum yang ada dalam sebuah activity. Jadi, sebuah tampilan gitu ya dalam sebuah tampilan activity. Di situ ada layoutnya ya, dasar layoutnya teman-teman. Layout itu bisa dianggap sebagai sebuah kanvas di mana nanti teman-teman akan menaruh widget-widget seperti button, kemudian teks, dan sebagainya ya. Jadi sebuah layout atau sebuah kanvas. Nah, kemudian di dalam activity juga ada yang disebut sebagai fragment ya. Ada sebuah fragment. Nah, fragment ini bisa dianggap sebagai sebuah sub activity. Jadi sebuah activity namun dia skupnya lebih kecil, di mana fungsinya mirip namun dia memiliki siklus life cycle yang berbeda dibandingkan dengan activity. Dan fragment ini sistemnya dia itu harus menginduk ke dalam sebuah activity. Jadi dia harus dipanggil atau dia tidak bisa berdiri sendiri atau stand alone. Kalau si activity kan dia bisa berdiri sendiri, namun kalau fragment ini harus dipanggil atau harus menginduk kepada sebuah activity baru dia dapat dijalankan. Nah, di dalam sebuah fragmen itu juga ada kanvasnya ya, jadi ada layoutnya, kemudian kita bisa meletakkan banyak widget-widget ya. Seperti contohnya pada gambar di sini, misalkan yang di sebelah kanan ini adalah sebuah activity di mana saya ingin menampilkan Google Map di dalamnya. Nah, komponen Maps ini akan saya letakkan ke dalam sebuah fragmen, di mana nanti ketika salah satu tombol saya tekan, itu dia akan memunculkan file Google Map-nya, fragmen Google Map-nya akan muncul ketika saya menekan salah satu tombol yang ada dalam layar ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini ya, fragmen ini merepresentasikan sebuah bagian kecil dalam sebuah UI atau tampilan antarmuka aplikasi yang dapat digunakan ya, reusable, dapat digunakan atau dikeluarkan kembali dalam sebuah activity. Jadi dia memiliki file yang terpisah. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Di situ di file Java dia punya ada blank fragment tersendiri, dia terpisah dengan main activity-nya. Namun si fragment ini dia tidak bisa jalan sendiri, dia harus dipanggil atau menginduk kepada activity-nya. Nah, begitu juga dengan tampilannya yang ada di layout. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini contohnya. Jadi ada activity main.xml, ini adalah layout dari activity utamanya teman-teman. Dan kemudian fragment underscore blank.xml ini adalah layout atau tampilan dari fragmen yang teman-teman buat. Nah, fragmen ini akan dipanggil atau menginduk kepada activity baru dia bisa dijalankan. Nah, tadi sekilas tentang activity dan juga fragmen. Nah, sekarang kita akan ke arah layout ya. Jadi dalam sebuah activity itu
Pertama kita bahas dulu deh layout. Jadi layout itu bisa diibaratkan sebuah kontainer atau sebuah wadah di mana kita akan meletakkan gambar, button, teks, atau widget lainnya. Ya, jadi ada banyak sekali widget dalam Android Studio yang bisa digunakan untuk mendesain sebuah interface. Nah, si layout ini adalah wadah dasar atau kanvasnya yang digunakan untuk meletakkan widget-widget tersebut di dalamnya. Nah, ini sebagai contoh di tengah ini ada gambar sebuah activity ya. Di dalam activity itu ada yang disebut dengan saya menyebutnya parent layout atau layout utama, layout induk. Nah, di dalamnya layout ini saya bisa meletakkan layout-layout lain. Ya, dia seperti contohnya ini ada layout A dan ada layout B yang saya letakkan di dalam layout utama. Nah, kenapa saya di sini membaginya menjadi ada layout A dan layout B dalam parent layout? Nah, itu semisal atau bisa diibaratkan seperti ini teman-teman. Misalkan dalam sebuah tampilan itu saya ingin menaruh gambar atau widget image itu di layout A. Jadi khusus untuk image aja di layout A. Jadi saya buat sebuah layout dengan ukuran tertentu, dengan jenis layout tertentu di mana saya meletakkan sebuah widget image. Nah, kemudian di layout B itu saya ingin letakkan widget-widget yang lain seperti label atau teks atau lainnya ya, sehingga untuk mempermudah saya dalam mendesain, saya membedakan antara layout satu dengan layout lainnya. Nah, si layout ini prinsipnya ada 3 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan linear layout, yang kedua ada yang disebut dengan relative layout, dan yang terakhir adalah constraint layout. Nah, constraint layout ini yang biasanya secara otomatis akan di-generate ketika teman-teman membuat activity atau sebuah project yang dimana kalian membuat sebuah activity pertama, itu biasanya layoutnya secara default akan terset constraint layout. Nah, masing-masing layout ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam meletakkan komponen di dalamnya. Nah, saat ini kita akan bahas satu persatu tentang konsep dari masing-masing layout ini. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang linear layout ya. Linear layout ini beberapa programmer suka ya menggunakan linear layout ini karena memposisikannya jauh lebih mudah dengan menggunakan coding, tapi beberapa ada yang merasa ini ribet ya. Jadi ini lebih ke arah preferensi teman-teman lebih nyaman menggunakan layout apa untuk mendesain UI-nya. Nah, kalau untuk linear layout ini dia akan menaruh widget teman-teman itu secara baik secara horizontal maupun vertikal ya. Jadi dia apabila teman-teman mengimport sebuah button, kemudian teman-teman memasukkan lagi widget button ke dalam layout tersebut, maka dia secara otomatis button tersebut akan hanya bisa diset secara vertikal ya, menurun ke bawah atau secara horizontal ke samping. Jadi bisa dibilang fleksibilitas untuk meletakkan widgetnya di sini kurang, namun ini lebih mudah jika teman-teman pakai kopas-kopas copy paste coding-codingan gitu ya, jadi lebih mudah. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti form gitu ya, form pengisian ini jauh lebih nyaman. Beberapa teman-teman programmer itu jauh lebih nyaman dengan menggunakan linear layout untuk mendesainnya. Nah, lain halnya dengan si linear layout yang kaku ya, dia jadi hanya bisa ke samping dan ke bawah. Nah, si relative layout ini dapat mengarrange komponen-komponen widget atau apapun yang ada di dalam layout teman-teman yang ingin teman-teman buat, itu dapat diletakkan lebih mudah, maksudnya dia itu bisa secara stack atau menumpuk. Ya, jadi misalkan ada sebuah widget gambar, terus di atasnya teman-teman mau memberikan button ya atau memberikan teks. Nah, itu bisa dilakukan apabila teman-teman menggunakan relative layout. Jadi hal tersebut tadi tidak bisa digunakan pada si linear, namun apabila teman-teman ingin adanya widget yang ke stack atau tertumpuk ya, misalkan di belakang ada background, terus ada button di atasnya background tersebut. Nah, teman-teman bisa menggunakan relative layout.
Nah, selanjutnya adalah constraint layout. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan linear dan relatif ini untuk positioning dan sebagainya itu mostly masih menggunakan codingan. Ya, jadi untuk positioningnya masih menggunakan code. Sementara kalau misalkan si constraint layout ini, dia sifatnya lebih ke arah drag and drop dalam mendesain ya. Jadi teman-teman bisa uh, menaruh buttonnya mau di sebelah koordinat berapa secara bebas ya. Dia juga bisa meletakkan komponen baik secara horizontal, vertikal maupun menumpuk juga bebas gitu. Namun ketika widget itu ingin dijalankan atau agar dapat di running dalam sebuah di running di emulator gitu ya, itu dia harus di set terlebih dahulu constraint-nya. Ya, jadi dalam sebuah komponen atau widget yang teman-teman taruh di dalam layout, itu akan ada 4 titik constraint yang harus dipenuhi. Jadi titik widget tersebut terhadap sumbu atas, ya, kemudian widget tersebut dengan sumbu bawahnya, ya, kemudian widget tersebut dengan sumbu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, itu setiap widget yang ada di dalam constraint, apabila teman-teman mendesain secara constraint layout, semua widget komponen apapun yang ada di atas layout tersebut harus di-set terlebih dahulu constraint-nya. Nah, ini beberapa ada yang merasa kurang nyaman ya saat menggunakannya, namun bagi teman-teman yang tidak terlalu familiar dengan coding ini jauh lebih nyaman, beberapa seperti itu. Jadi dia bisa dengan leluasa ngedrag kemanapun. Kemudian memang agak rumitnya atau kompleksnya adalah dia harus memasang constraint atau jangkar ya di masing-masing komponen tersebut. Minimal harus memasang satu constraint di sumbu X atau secara horizontal, jadi antara sisi kanan atau sisi kiri ya, minimal satu. Ataupun constraintnya ke sumbu Y-nya atau tingginya, height-nya. Jadi widget tersebut harus digandengkan dengan sumbu Y yang mana dan atau sumbu Y yang atas mana atau yang bawah mana. Seperti itu. Baik, sekarang kita di kesimpulannya ya. Kesimpulannya dari meet atau brief kita sebelum kita praktek ini, dalam sebuah activity itu ada yang disebut dengan fragment dan juga ada yang layout dan juga widget. Untuk widget nanti kita akan banyak eksplorasi di pertemuan selanjutnya. Kita akan explore widget-widget seperti button yang teman-teman sudah buat di pertemuan sebelumnya, terus kita image, text, label, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan fragment ya. Fragment itu bisa dianalogikan sebagai sebuah sub activity yang dia berdiri dia mempunyai kelas tersendiri ya. Jadi dia ada kelas Java-nya dan juga ada kelas XML-nya. Namun dia tidak bisa berjalan sendiri, dia harus menginduk kepada sebuah activity. Jadi dia harus dipanggil terlebih dahulu di sebuah activity baru dia bisa berjalan. Nah, kemudian ada juga layout ya. Layout itu adalah sebuah wadah atau sebuah kontainer, sebuah kanvas di mana teman-teman bisa menaruh widget-widget yang ada di dalamnya, di atasnya seperti image, button, text, ataupun ada banyak yang lainnya. Dan ada 3 jenis layout yang sering digunakan, kerap digunakan, ada linear, relatif, dan juga constraint. Baik, sekian brief kita sebelum kita praktek di modul layout. Nanti akan dimulai dari kita praktek tentang modul layout, linear layout, kemudian relative layout, dan yang terakhir adalah constraint layout. Jadi nanti kita akan praktek dari masing-masing layout tersebut, kemudian nanti teman-teman bisa menyesuaikan akan menggunakan layout mana untuk project teman-teman ke depannya, sesuai dengan kebutuhan dan juga kenyamanan teman-teman dalam membuat sebuah layout. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang widget. Selamat mengerjakan praktikumnya. Bye-bye.